I think I just learned something new from this book. Awalnya saya pikir gereja yang baik adalah gereja yang terhindar dari krisis. Tetapi setelah saya membaca buku ini, saya mendapat hal yang menarik. Di mana gereja yang sejati adalah ketika gereja itu mengalami sebuah krisis. Dan berkaitan dengan misi, inilah krisis. Bagaimana misi itu relevan dengan masa kini. Di mana misi bukan lagi berbicara semata-mata tentang kristenisasi ataupun menyebarluaskan ajaran agama. Tapi lebih daripada itu, terlibat secara aktif dalam perubahan sosial dan lingkungan. I think buku ini cukup menggambarkan bagaimana krisis misi terjadi jika bos menggambarkannya di tahun 2006 di Eropa, dan itu cukup relevan bagaimana kondisi Indonesia saat ini terlebih di pasca COVID-19. Meskipun masih banyak orang yang datang ke gereja, namun di satu sisi orang-orang bisa tidak datang ke gereja dengan menggunakan informasi teknologi yang berkembang saat ini. Menurut lensa ini adalah bentuk kekrisisan karena ada yang beranggapan bahwa menemui Tuhan hanya dapat dilakukan di tempat ibadah. I think hal menarik dari buku Transformasi Misi Kristen yaitu di mana Bos menentang pemikiran tradisional tentang misi dengan memperkenalkan konsep misi yang holistik. Bos mengupayakan perubahan di tengah krisis-krisis yang dihadapi oleh masyarakat, memperhatikan tentang pentingnya keadilan, perdamaian, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bos di sini mengajak gereja untuk menyadari bahwa krisis-krisis ini tidak bisa diabaikan, karena di sini gereja mempunyai peluang yang besar untuk menghadirkan misi yang hidup, relevan, dan transformatif. Dari buku ini mengajak kita semua untuk berani melangkah dari paradigma lama dan masuk dalam cara berpikir baru yang lebih terbuka dan relevan. I think this book is not so relevant, terutama kalau kita melihatnya dari konteks Indonesia dan di era sekarang. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia di era sekarang itu pluralitas, majemuk, tidak hanya agama Kristen saja, ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, ada kebudayaan-kebudayaan yang lain, ras dan sukunya juga ada banyak. Dan oleh karena itu, ya ketika Bos mengatakan bahwa misi itu dimaknai ketika membawa orang lain yang belum percaya pada Yesus Kristus ke dalam agama Kristen, hal tersebut tidak bisa diberlakukan di Indonesia, sehingga misi mengalami krisis di Indonesia. Karena bagi saya, bagaimana misi itu dijalankan itu sendiri adalah ketika misi terus relevan dan terus memperbarui dirinya mengikuti konteks yang ada, dan bukannya stagnan seperti gereja-gereja tradisional di Indonesia yang mana masih menutup diri dan merasa eksklusif. I think buku Transformasi Misi Kristen cukup membantu mengenai sejarah misi yang ternyata tidak selalu berjalan tanpa krisis. Bos sendiri mengatakan dalam salah satu kutipannya, yang mengatakan bahwa krisis mendatangkan bahaya dan kesempatan. Tapi di sini Bos juga menekankan ketika orang yang hanya melihat dari sisi kesempatannya saja, ia menjadi lupa bahwa dalam krisis juga ada sebuah jebakan-jebakan yang bisa membuat seseorang melupakan mengapa ia bisa terjatuh ketika melalui krisis itu. Sementara jika hanya berfokus kepada sisi bahayanya, orang jadi tidak dapat melihat kesempatan yang ada. Lalu bagaimana ia bisa berkembang dan membawa orang-orang untuk belajar dari sebuah krisis. Hal tersebut juga bisa dikaitkan dengan bagaimana krisis dalam misi itu dimaknai. Apakah orang-orang mau berfokus pada kesempatannya saja, hanya fokus pada bahayanya saja, atau bahkan ia mau waspada dengan kedua hal tersebut, sehingga ia bisa menjalankan misi dengan baik.